Hai guys, apa kabar? Senang sekali gue Kimtan bisa kembali menyapa kalian semua tentunya hanya di channelnya gue sendiri Kimtan EHD. Yes, by the way muka gue lagi breakout nih, ada jerawatnya tuh. Aduh, jerawat cinta kali ya. Ya maklum lah karena gue lagi jatuh cinta sebenarnya sih. Cuman jatuh cintanya gue kali ini cukup sangat apa ya? Bisa dibilang butuh kesabaran karena gue lagi menjalani yang namanya long distance relationship alias LDR sama salah seorang cowok pelangi juga, dan dia itu lagi kuliah dan juga sambil kerja di Australia. Jadi kali ini gue mau nge-share tentang dia ya, tentang pengalaman bertemu dengan dia, dengan salah seorang cowok pelangi yang bisa dibilang entah ketemu lewat apa dan bagaimana, yang pastinya finally gue kenal sama dia gitu. Katanya sih dia pernah kenal gue sebelumnya, jauh sebelum saat ini gitu, karena gue dulu kan emang cukup terkenal banget gitu ya. So iya lu Kim, ya nggak tahu juga sih, cuman gue nggak ngeh sih kalau misalnya dulu pun pernah sama dia gue kontak-kontakan gitu ya. Cuman kali ini mungkin lebih intens lagi karena ya gue mencoba aja sih untuk membuka hati gue buat dia gitu kan, meskipun LDR. Ya siapa tahu kan kita berjodoh gitu kan. Ya sudah, kalau begitu jangan berlama-lama ya. Siapkan posisi yang nyaman, mari kita mulai. Jujur nih guys, gue itu emang sejak ditinggal sama mantan gue yang kemarin, gue belum membuka hati lagi buat siapapun, meskipun banyak banget yang datang sama gue ya. Banyak banget, bukannya gue sombong nih ya, banyak banget yang mencoba mendekati gue di media sosial manapun, nge-DM, nge-inbox segala macem pokoknya. Cuman gue di sana tuh nggak pernah satupun gue terlintas buat membuka hati gue sama yang lain, entah sama orang yang baru ataupun orang yang udah lama gue kenal. Which is misalnya temen gue yang pernah gue ketemuin ketika waktu dulu atau siapapun itu, atau mungkin temen yang pernah fun sama gue gitu kan, atau bahkan mungkin cowok strike atau cowok normi yang pernah do something sama gue tuh nggak kepikiran. Karena kenapa? Karena gue tuh lagi menyembuhkan luka gue gitu, dan menyembuhkan perasaan gue yang harus bangkit lagi melangkah maju ke depan setelah ditinggal sama pacar gue yang kemarin. Karena itu bukan sesuatu hal yang mudah loh guys. Jadi kalau misalnya Charlie bilang katanya 1 jam saja kita bisa aja mencintai seseorang gitu kan, tapi melupakannya butuh waktu seumur hidup. Dan itu emang bener banget gue alamin, karena buat gue mencintai itu sangat mudah gitu, menyukai itu sangat mudah, tapi melupakan itu sangat susah. Dan itu mungkin sekarang gue lagi di fase dimana gue lagi belajar untuk ikhlas dan menerima keadaan. Karena ikhlasnya gue kali ini bukan sekedar ikhlas menerima kenyataan kalau dia sudah tenang di sana, tapi juga ikhlas tentang menerima keadaan kehidupan gue yang sekarang berubah 360 derajat. Berubah banget pokoknya, berubah banget. Kalau misalnya gue harus bandingin sama kehidupan gue yang dulu sama sekarang, itu jauh banget. Tapi ya gue gak pernah kayak ngerasa misalnya kok begini banget sih Tuhan sama gue gitu ya. Ya gue sih lebih kayak ngambil hikmahnya aja sih, pelan-pelan gitu. Meskipun kadang-kadang gue suka teriak gitu kan, kenapa sih gue kayak gini, kenapa sih gue harus punya takdir seperti ini gitu kan. Ya mungkin dari sisi positifnya gue bisa lebih mendekatkan diri sama yang di atas. Karena walaupun gue seorang pendosa juga, gue nggak mau meninggalkan sang pencipta ya. Mungkin itu yang memang kerasa sampai saat ini gue alamin gitu. Mungkin selama ini gue emang agak jauh sama dia, dan sekarang alhamdulillah gue mulai bisa mendekatkan sama yang di atas, sama yang memberi rizki, sama Maha Pencipta. Dan itu rasanya tenang banget, damai banget. Meskipun memang kalau misalnya dibilang jujur mah gitu ya,
hati itu kadang-kadang suka masih menangis, kadang suka kayak kepikiran beberapa momen-momen masa lalu gue gitu kan, apalagi sama almarhum dan lain-lain. Tidak mudah banget buat seorang gue yang udah hampir 1 dekade lebih melalui kehidupan yang sangat free, yang sangat indah bersama dia, penuh kenangan, penuh banyak banget lika-liku, suka dan duka, terus kebebasan berekspresi. Sekarang gue harus bener-bener stuck, kayak bener-bener gue tuh belum punya lagi plan ke depan seperti apa gitu kan. Walaupun banyak peluang, tapi gue kayak belum berani aja meluaskan hati gue untuk melangkah lagi. Nggak tahu kenapa. Tapi di satu sisi lain mungkin inilah cara Tuhan untuk gue supaya gue bisa bermuhasabah diri gitu bahasanya ya. Meskipun gue memang seorang cowok pelangi gitu ya, meskipun gue banyak dosa dan pendosa, juga gue gak munafik ya, bukan manusia yang sempurna, yang penuh dengan dosa dan hilaf. Dan mungkin disinilah hikmah Tuhan memberikan gue kesempatan untuk mengenal siapa Tuhan gue, siapa diri gue sebenarnya, dan benar-benar mencoba untuk mendewasakan gue dengan cara seperti ini. Itu sih ya, walaupun yang namanya ikhlas dan sabar ini ya kita nggak bisa langsung instan ya, karena itu proses. Jadi gue harus lalui step by step, day by day, kayak gitu. Intinya gue harus bangkit dan harus berjuang, harus benar-benar kayak survive, bahwa yang namanya life must go on. Gak mungkin gue terpuruk terus sampai kapan gitu kan, sementara gue masih dikasih nafas. Masa iya sih gitu gue harus terpuruk gitu kan. Toh orang-orang di luar sana juga lagi berjuang dengan hidupnya masing-masing. Gue pun juga harus melanjutkan perjuangan hidup gue gitu. Oke deh, back to the topic. Banyak banget ya cowok-cowok pelangi yang mendekati gue. Jujur, gue gak bohong, tapi gue gak pernah dapetin satu sosok yang kayak benar-benar serius gitu. Mereka tuh diantaranya yang mendekati gue ini kebanyakan karena penasaran. Karena pengen cuma sekedar fun doang, karena pengen ya just for happy doang gitu. Dan mohon maaf ya, gue tuh udah sangat bosan gitu loh untuk ngelakuin hal yang kayak gitu. Apalagi sekarang gue kondisinya udah gak kayak dulu lagi, udah gak yang se-free bareng pacar gue yang sebelumnya gitu. Gue tuh bener-bener menyaring banget, nyortir beberapa orang yang bisa dibilang dari 100 orang tiba-tiba tinggal 50 orang, tinggal 30 orang, tinggal 15 orang, tinggal 5 orang, tinggal 3 orang, tinggal 2 orang. Nah, seperti itulah prosesnya. Karena dari kebanyakan orang itu ternyata mereka mulai jemu, mulai bosan dengan siapa gue sebenarnya, dengan karakter gue yang kayak gini. Dan saat ini ada satu sosok yang bisa gue bilang mungkin dia yang cukup menyentuh hati gue. Kenapa gue bilang di sini dia menyentuh hati gue? Karena menurut gue dia ini sosok yang bisa dibilang bukan sekedar penasaran, tapi dia bisa menunjukkan sisi lain, perhatian, simpati, empatinya ke gue. Karena buat gue saat ini, gue gak butuh yang namanya kata-kata cinta, kata-kata sayang, kata-kata misalnya I like you, I like your body, I like your apalah gitu. Gue gak butuh. Gue butuh sebuah bukti yang bener-bener akhirnya gue bisa nge-give, oh iya, dia serius sama gue nih, dia gak main-main sama gue. Dan tahu gak, pilihan itu jatuh kepada salah seorang cowok pelangi yang sekarang lagi stay di sebuah negara, di sebuah benua Australia, di kota Sydney. Dan dia sedang kuliah dan kerja di sana. Sekalinya dapet jauh banget, LDR. Udah beda jam pula. Udah gitu usianya dia jauh lebih muda banget dari gue. Bisa dibilang mungkin berondong kali ya. Berondong banget sih, jujur. Cuman ya buat gue sih gak masalah ya kalau usia itu gak penting gitu. Mau dia muda, mau dia tua, mau sebaya,
Yang penting dia tuh menunjukkan keseriusannya. Karena buat gue keseriusan itu bukan diukur dari berapa banyaknya dia bilang cinta, tapi seberapa banyaknya dia ada untuk kita dan berempati, bersimpati kepada kita. Itu sih. Dan yang satu, dia juga harus bener-bener sabar menghadapi sifat gue yang seperti ini. Karena kebanyakan yang mendekati gue kasih sifat-sifat buruknya gue, pelan-pelan pada mundur. Dan mungkin dia ini adalah salah satu orang yang katakanlah bertahan sampai pada akhirnya gue pun berpikir apa iya sih dia mau sama gue gitu kan. Secara gue kan terkenal dengan nakal, gimana lah seorang Kim Tan EHD gitu kan. Banyak ini gini gosip-gosip beredar di luaran sana gitu kan. Tapi dia tetap nggak peduliin itu gitu. Dia tetap maju terus, kayak seolah-olah dia tuh kayak nggak peduli siapa gue, basicnya gue seperti apa. Dan dia pun juga tahu kalau misalnya gue ini emang bukan seorang purely cowok pelangi yang baru lahir gitu. Gue emang dikenal dari jutaan cowok pelangi yang mungkin bisa terbilang nakal gitu. Dan dia pun tahu, sangat tahu banget. Dan bahkan dia itu mengenal gue karena emang itu, karena branding gue atau karena image gue yang memang terkenal seperti itu. Cuman gue pikir awalnya sih kayaknya cuma main-main doang deh, apalagi usia muda kayak dia gitu kan. Masa iya sih dia mau sama gue gitu kan, gue yang kayak gini, yang biasa-biasa aja gitu kan. Sementara dia tuh kayaknya tuh hidupnya sangat jauh banget ya, head on gitu loh. Orang itu cakep, tingginya 180, dan pastinya dia Chinese, putih banget. Dan gue kayak mikir gitu, gue yang pendek mungil begini apa iya dia mau sama gue gitu kan. Tapi berulang kali gue selalu bilang ke dia tentang kekurangan gue, dia tuh gak peduli gitu. Masa sih gitu ya, padahal dia di Sydney, di Australia, dia bisa aja mendapatkan seseorang yang mungkin bisa dibilang yang jauh lebih daripada gue. Apalagi usia dia masih muda, sangat gampang gitu. Apalagi mungkin circle-nya dia ini di sana, ataupun dia punya circle sendiri yang di atas levelnya gue gitu. Sangat gampang buat dapetin yang dia inginkan banget. Tapi kenapa dia mau sama gue gitu? Awalnya sih gue kayak nggak yakinnya itu, karena gue sadar diri ya coy. Gue sadar diri banget gue siapa gitu kan. Sekarang dia di usia segitu aja stay-nya udah di Sydney, kuliah di sana, sambil kerja pula. Terus nanti dia pas balik ke sini pun cuma sekedar liburan. Bayangin, dari kecil aja udah English ngomongnya. Gue tuh kayak nggak tahu deh, gue nggak ngerti gitu. Cuman setelah beberapa kali gue keep contact sama dia by WA, by WhatsApp, video call gitu, memang si orangnya tuh kayak polos gitu loh, kayak baik, kayak tulus, kayak nggak neko-neko gitu loh. Banyak usia segitu yang bisa dibilang kayak masih sangat kekanak-kanakan, tapi dia enggak gitu loh. Mungkin memang dia tuh sudah terdidik ya sejak dini, dia kerja sambil kuliah di negeri orang yang mungkin kulturnya beda sama kita. Makanya gue suka sih kepribadian dia yang sangat cool, kalem, tidak yang bener-bener yang gimana-gimana gitu kan. Dan yang satu hal yang paling gue appreciate dari dia itu adalah dia tahu gue secara dari awal gue siapa. Makanya gue nggak perlu menjelaskan lagi dan nggak perlu worry lagi kalau misalnya akhirnya dia tahu kalau gue emang salah seorang Kim Tan EHD. Ya itulah guys, jadi intinya gue tuh kadang-kadang kayak sekarang menjalin hubungan sama dia, kita lagi mulai proses mendekatkan diri, menyeriuskan diri, karena gue juga mencoba untuk memberikan kasih sayang gue sama dia, memberikan ketulusan hati gue sama dia, meskipun secara umur sangat jauh sekali.
Tapi ya nggak apa-apa lah, kalau misalnya memang umur mah buat gue bukan suatu patokan ya. Kalau misalnya umur sebuah patokan buat sebuah hubungan, ya udah aja lu nggak usah apa namanya mendeklarasikan diri mencari pasangan kalau kayak gitu. Karena buat gue umur itu hanyalah angka. Tapi dan ini itu tidak bisa disamaratakan atau dikait-kaitkan dengan berapa banyaknya umur dari orang itu. Gue paling komunikasi sama dia cuman video call dan juga chattingan di WA. Karena memang jamnya juga beda ya. Kadang ketika gue baru bangun dia udah kerja, dia udah kuliah. Jadi kadang-kadang gue hanya sangat menanamkan kepercayaan aja sama dia sih. Gue sangat orang yang sangat enjoy, sangat slow, bener-bener apa namanya santai. Gue nggak pernah mengekang, apalagi gue di usia gue sekarang ini udah banyak banget melewati pengalaman-pengalaman di dunia pelangi. Jadi gue sangat tidak terlalu yang gimana-gimana, untungnya itu sih mungkin. Apalagi dia juga orang yang sangat santai juga dan sangat cool juga gitu, nggak ribet banget. Jadi kita sangat menjalaninya sangat enjoy, sampai mungkin nanti pada akhirnya kita bertemu di awal tahun depan, insya Allah ya, kalau nggak ada halangan gitu. Ya pokoknya nanti bakal gue share deh kalau misalnya nanti gue udah ketemuan sama dia. Karena basically dia kalau di Indonesia dia tinggal di Jakarta. Itu sih sedikit spoiler ya. Pokoknya doakan aja lah, semoga gue sama dia ini ya long lasting gitu lah, berjodoh gitu lah. yang penting gue bisa sedikit enggaknya ada yang menemani walaupun dari jauh. Karena buat gue saat ini gue nggak membutuhkan yang namanya fun sana fun sini, tapi lebih dari itu gue butuh sosok yang benar-benar serius sama gue. Dan dari sekian banyak orang itu cuman dia yang menunjukkan keseriusan dan bertahan untuk seorang gue, dimana banyak orang yang kayak nggak yakin sama gue dengan image gue yang seperti itu, tapi dia maju terus. Dia kayak seolah-olah nggak peduli masa bodoh gitu. Banyak orang yang mundur karena image-nya gue yang seperti itu. Akhirnya dia nggak percaya sama gue, nggak yakin sama gue, nggak mau sama gue. Karena emang gue tuh kesannya gini. Katanya kalau misalnya sama kamu nggak kuat lah, pasti gini gitu. Karena pasti kamu mah orangnya pemilih, apalagi kamu kan terkenal, pasti kamu nggak bisa misalnya satu orang doang, pasti kamu bakal main ke yang lain juga gini. Nah makanya diantara yang gue sortir ini semuanya tuh mundur karena beberapa faktor itu tadi guys. Termasuk salah satunya adalah karena memang tahu karakter gue yang asli kayak gimana, sifat gue kayak gimana, image gue kayak gimana, dan akhirnya mereka pun diam-diam mundur pelan-pelan. Tapi dia sih enggak. Terus ngapain aja Kim selama ini dengan dia? Ya sekedar video call manis sih. Video call manis kayak gimana sih? Ya video call selayaknya kita do something sama salah seorang pasangan gimana sih guys gitu kan. Ya video call saling melepaskan kerinduan lewat video call kayak gimana sih? Video call do something gitu. Ya kayak gitulah. Ya buat gue sih walaupun itu bukanlah hal yang kayak kegemaran ya buat gue, tapi karena demi orang yang gue sayang ya kenapa enggak gitu, untuk melepas kangen, melepas rindu. Dan juga dia sangat bilang ke gue jujur kalau misalnya memang ya kalau misalnya gue nggak kayak gini ke siapa lagi, kan lu pacarnya gue gitu. Gue nggak mungkin di sini nakal dong katanya. Kalau gue lagi ingin ya udah ke lu aja. Ya bener sih, sangat sesimpel itu. Ya intinya sih pokoknya gue sangat bahagia kenal sama dia. Semoga mungkin memang kita long lasting dan ya bertemu dengan suasana yang sama-sama saling klik pada akhirnya. Dan gue sama dia gak perlu insecure tentang keadaan gue sekarang seperti apa. Yang bisa kalian lihat lah gue itu siapa sih gitu. Sementara dia yang seperti itu, dan dia selalu meyakinkan gue ya usah kayak insecure, katanya gue tuh terima apa adanya, bla 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 gitu. Dan ya emang iya sih, terbukti dia tuh nggak ngilang, dia selalu ada gitu.
Kalau misalnya orang yang memang kayak pengen sekedar penasaran doang pasti udah ngilang, tapi dia enggak sama sekali. So beberapa kali ini gue pernah do something lewat video sama dia, dan itu do something yang layaknya kalau kita ketemuan sama seseorang bisa dibilang kayak fun lah gitu ya. Cuman ya kalau do something di video call ya seperti itu doang sih, ya seperti itu aja gitu. Kayak gimana sih Kimi, kayak gitu sih, hanya sekedar meluapkan lewat ekspresi suara, ya sudah lah sampai sama-sama tuntas. Untungnya sih kalau gue nggak pernah tuntas ya, karena gue kan menjaga kalau misalnya gue untuk ngelakuin itu sekarang kayak gue tuh benar-benar mengurangi gitu loh guys, karena gue paling males untuk nanti mandi wajibnya lagi. Jadi gue kayaknya nggak tahu ya, mungkin ada hikmah lain gue kenapa sekarang stay at home ini, karena gue kan lebih mendekatkan diri sama Tuhan juga. Jadi gue buat gue itu kayak nggak dulu deh gitu, kayak nanti aja deh, ditunggu aja pas ketemu gitu. Nah seperti itu aja. Semoga kalian bisa happy mendengar curhatan gue kali ini. Semoga gue bisa move on, bisa menemukan hidupan gue yang baru dengan dia. Gue serahkan semuanya pada Tuhan, karena takdir dan hidupnya gue sekarang adalah gimana Tuhan memberikannya kepada gue dan bagaimana gue memintanya kepada Tuhan. Oke? Dan buat kamu yang di Sydney, tetap semangat, tetap jaga kepercayaan, because I love you and I miss you. Kutunggu di Jakarta tahun depan. Thank you banget ya buat kamu yang udah simakin gue kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu gue udahan dulu ya curhat ke gue kali ini. See you next time and bye.